Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel saya. Channel yang membahas kisah, kasus dalam kemasan cerita bergambar. Namun sebelum lanjut, dukung saya dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol like untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Oke. Saat mengawali KKN di desa di kaki gunung di Bogor beberapa tahun lalu, Pernanda tak pernah mengira akan mengalami hal-hal semacam itu. Sebagai mahasiswa di perguruan tinggi di Tangerang Selatan, KKN menjadi momentum sangat ditunggu karena menawarkan pengalaman baru, menerapkan ilmu sebagai berbaur dengan masyarakat. Pada hari pertama tiba, Pernanda dan kawan-kawan tak mengalami hal ganjil apapun. Acara pembukaan dan syukuran berjalan lancar. Tak ada yang memberitahu bahwa pengalaman mengerikan akan mereka hadapi, bahwa hari-hari mereka akan dipenuhi dengan rasa takut dan deg-degan. Malamnya, mereka membentuk tim ronda, merespon cerita warga yang menyebut minyak maling yang berkeliaran saat malam. Satu tim berisi 2 mahasiswa. Katanya saat seputaran maling. Karena kami di desa itu pendatang, takutnya rumah menjadi sasaran maling. Makanya kami bentuk tim ronda, ujar Pernanda. Dia menjadi petugas ronda perdana. Sekitar pukul 2 dini hari, Pernanda mendengar rintihan orang minta tolong di belakang rumah. Padahal tak ada siapa-siapa. Karena takut hal seram terjadi, ronda terpaksa berakhir. Pernanda juga memutuskan untuk masuk kamar dan tidur. Saat Pernanda menceritakan kejadian itu ke teman-temannya, mereka mengira hal itu hanyalah gangguan pertama dan terakhir selama KKN berlangsung. Anggapannya semacam salam kenal dari penunggu rumah. Tetapi ternyata hari-hari berikutnya lebih menyeramkan. Dia melihat ada bayangan orang yang berjalan di samping rumah. Padahal samping rumah langsung menuju ke sawah. Siapa yang tengah malam mau ke sawah? Tapi saya memilih untuk cuek. Niat saya ini baik, mengabdi kepada masyarakat. Sebuah fakta terkuak di hari berikutnya saat mau buang sampah. Ternyata tepat di belakang rumah ada 10 makam. Saya baru tahu itu setelah beberapa hari menjalani KKN. Pernanda langsung memanggil Andi, temannya yang saat itu bertugas mencari tempat tinggal untuk KKN. Ternyata sejak awal Andi sudah tahu bahwa di beberapa rumah itu ada pemakaman. Namun Andi sengaja tidak menceritakan agar teman-temannya tidak takut. Awalnya kami memilih rumah lain, tapi karena harganya mahal, akhirnya ketemulah rumah ini, kenang Pernanda. Selanjutnya, suara orang minta tolong atau ketukan di pintu saat tengah malam menjadi makanan sehari-hari. Puncaknya, salah seorang mahasiswi beserta KKN kesurupan. Sebut saja namanya Mira atau Tanggung. Dia kesurupan 7 hari berturut-turut. Dia kesurupan selalu setiap berkisah asar saat menjelang tengah malam. Kami sudah memanggil banyak orang pintar dan ustadz setempat. Anehnya tidak sembuh-sembuh. Ini bikin agenda KKN berantakan, ungkap Pernanda. Pikirannya terpecah 2 antara menolong Mira dan terus-terusan kesurupan dan melanjutkan program KKN. Akhirnya program KKN dikesampingkan dulu. Yang terpenting Mira dapat sembuh. Mira akhirnya dapat disembuhkan setelah Abah si juru kunci gunung meminta orang tuanya datang. Mira lalu dijemput dan dibawa pulang. Dia pulang 7 hari sebelum KKN selesai. Setelah Mira pulang, gangguan masih terasa. Cuma tak ada peserta KKN yang diganggu secara langsung. Program KKN akhirnya berjalan selesai. Sebelum meninggalkan desa itu, Pernanda mendapat sebuah kabar. Dulu di rumah yang di tempat tersebut ada seorang anak yang meninggal karena sakit. Setelah itu rumah dibiarkan kosong dalam kurun waktu yang lama.